poin kedua, Gen Z yang mana dan yang di mana itu. Jadi pemilu dan pilkada menurut saya adalah judi yang dibungkus dengan politik. Lagi-lagi kontribusi. Tadi kan sudah diberikan contoh mau mengadakan katanya pendidikan mengenai tentang politik. Sementara dia bilang tadi ada problem. Kita harus melihat dulu lingkungan kecil saja mengenai tentang kesadaran ini tidak ada. Bagaimana caranya kita mau merubah yang skala besar? Ya, kalau melihat politik identitas itu sebenarnya awal mulanya dari siapa? Maksudnya siapa yang menggagas bahwasanya ada politik identitas? Karena siapapun yang menjabat itu kan pasti ada syarat yang harus dia penuhi, ada background yang harus dia ada syarat yang perlu dia penuhi. Lantas kalau memang dari segi kualitas dia mampu, dia mumpuni, kenapa tidak? Begitu. Kan lagi-lagi dia akan menetap di daerah itu, akan membangun daerah itu. Jadi memang yang kita lihat mengenai gagasannya, mengenai idenya, mengenai hal perubahan apa yang dapat dia lihat, bukan justru membuat isu-isu mengenai politik identitas yang justru akan memecah belah para masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Oh iya, oke. Saya kasih gambaran dulu bahwa saya pernah membaca buku politik identitas itu berawal di Amerika Serikat. Pada waktu itu ada perlawanan kelompok kulit hitam dan kelompok kulit putih. Jadi ada diskriminasi politik apartheid gitu. Sehingga kelompok hitam atau kulit hitam itu melakukan perlawanan dengan politik identitasnya itu, bahwa mereka termarginalkan. Awalnya sebenarnya politik identitas itu agak bagus karena kelompok-kelompok yang minoritas itu dimarginalkan. Tetapi pada perjalanannya politik identitas itu ternyata ada dampak buruknya juga. Salah satunya adalah memecah belah persatuan bangsa, khususnya di Indonesia. Apalagi kita berbeda suku, bahasa, daerah dan sebagainya. Itu kalau dimasukkan dalam politik identitas itu akan menjadi perpecahan bagi bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itu gitu. Ya, ada juga tadi pendapat dari siapa tadi? Tidak ada ya? Atau mau? Ya, oke. Silakan masuk 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ini forum ilmiah ya. Teman-teman silakan berpendapat gitu. Oke. Selagi masih ada waktu silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Lanjut. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan atau host. Jadi di sini judulnya kontribusi Gen Z dan milenial dalam event pilkada 2024. Biasa. Hanya saja saya belum melihat narasumber memberikan penjelasan mengenai tentang kontribusi. Saya hanya mendengarkan penjelasan mengenai tentang problem. Namun pertanyaannya kontribusinya apa? Terus poin kedua, Gen Z yang mana dan yang di mana itu? Karena masih sarkas bagi saya. Contoh sederhananya kan sudah muncul tadi pertanyaan sejarah pilkada. Kenapa sampai di sejarah? Artinya karena tidak ada pembahasan, maksudnya disclaimer mengenai tentang Gen Z yang mana yang kita mau bahas, pilkada yang di mana yang kita mau bahas, supaya terstruktur. Artinya kita bisa melihat kualitas dari para narasumber mengenai tentang sub temanya bagaimana, sehingga pada saat menyampaikan argumentasi mengenai tentang tema terstruktur. Kira-kira seperti itu. Dan yang kemudian bagaimana berkontribusi, apa cara sehingga ketika melakukan kontribusi ini hasil atau orientasi dari kontribusi itu dia efektif sesuai ya. Sama
dulu mungkin. Nanti tiga pertanyaan ya. ya pertama itu kontribusinya apa, Kontribusinya apa? sama Gen Z yang gimana, sama yang mana, Ya. sama bagaimana berkontribusi. Bagaimana berkontribusi? Iya. Oh iya. Karena Siap. dari tadi itu pemateri atau pemantik ini membahas mengenai tentang problem-problem saja. Oh iya. Sementara apa kontribusinya dari problem ini dan bagaimana caranya berkontribusi? Oh iya. Oke. Membahas persoalan apa pembangunan daerah. Terus sementara saja sumber daya manusia yang saya tidak jelas mau kemana. Tadi sudah disinggung juga saya kira sama pemateri. Misal sudah diberikan tidak kebutuhan masyarakat. Pertanyaan, apakah pada saat diberikan dulu kebutuhan baru menjalankan sesuatu, berkontribusi? Atau bagaimana? Persoalan materi, apakah itu kebutuhan yang substansi bagi manusia? Atau bagaimana? Kira-kira seperti itu dulu. Oke. Nama siapa nama? Hendrawan. Hendrawan. Oke, Hendrawan. Ini agak tajam juga ini ya, Hendrawan. Mau jawab dulu atau semuanya ditampung? Tergantung moderator. Kalau gitu satu orang lagi. Kan tadi 4 orang kan? Satu orang lagi supaya karena daya ingat saya ini kadang-kadang lupa-lupa gitu ya. Jadi nanti duanya lagi setelah dijawab. Bisa ya? Oke. Yang satunya Rahman. Oh ini nih. Ayo, silakan. Ya Rahman karena pemilik kedai jadi belakangan dia Rahman. Silakan. Ini mimbar bebas teman-teman ya, dengan menjaga etika dan moralitas. Ya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudasir Ali Mahmud, alumni Universitas Muhammadiyah Buton. Oh, wah. Saya tinggal di Boni-Boni Atas. Satu rumpun dengan saya ini. Silakan. Jadi saya ini bukan bertanya, hanya menurut saya terkait pilkada. Ya, silakan. Jadi pemilu dan pilkada menurut saya adalah judi yang dibungkus dengan politik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap paslon itu pasti melakukan transaksi politik. Jadi agama kita itu sudah melarang bermain judi karena efek dan dampaknya itu akan berdampak. Artinya sudah tidak bagus lagi. Jadi walaupun kita sosialisasikan bagaimanapun untuk mengawal pilkada ini, tidak akan tidak akan masif begitu. Jadi sederhananya seperti itu. Pilkada, pemilu itu adalah judi menurut saya. Tuhan sudah melarang itu. Jadi pemerintah Indonesia Indonesia ini tidak akan ada bagusnya kalau praktik itu selalu dilakukan. Dan lebih parahnya lagi, para pemuda sepakat akan hal itu. Kenapa saya katakan sepakat akan hal itu? Karena berangkat daripada pengalaman yang saya dapatkan, diskusinya, berapakah banyak uang paslon itu? Kalau tidak punya uang, tidak usah mencalon karena tidak akan naik itu. Artinya bukan gagasan yang ditawarkan. Ya gitu. Coba contoh lihat bagaimana mereka melakukan sosialisasi. Kalau sosialisasi hanya visi misi yang dibawa, pasti saya yakin masyarakat tidak akan datang. Mereka datang 50-50. Nah, seperti itu mungkin. Iya, itu realitas yang terjadi. Contoh umpama salah satu paslon mengadakan pertemuan di Kota Mara, mereka undang artis. Mereka datang itu bukan karena paslonnya itu, karena artisnya itu. Seperti itu. Jadi memang untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia ini sudah akan tidak bagus lagi sampai mati. Saya yakin seperti itu. Dan peran pemuda hari ini, saya katakan, peran pemuda hari ini yang dia lakukan, bagaimana kemudian berperan. Perannya itu, kalian harus mampu melihat peluang-peluang. Bagaimana teman-teman sekalian melihat peluang usaha dan kemudian membangun usaha-usaha tersebut. Terserah usaha apa saja.
Yang penting berpenghasilan begitu. Seperti itu mungkin. Luar biasa. Tajam. Lanjut. Mau lanjut lagi? Sedikit lagi saya sampaikan. Sedikit lagi. Nah, sudah. Iya. Silakan. Cari dulu. Tidak, saya sedikit lagi. Karena kebawa emosi toh. Ya. Saya emosi. Betul. Silakan. Emosi. Santai. Karena memang begitu. Pemerintah Indonesia sudah membuat ada namanya pengawasan pemilihan, ada namanya kerjanya Bawaslu, dan ini kan hal yang nyata karena orang yang di atas sudah sudah mengatur itu, jadi dibiarkan saja. Mau juga pemerintah juga tidak bisa, jadi dibiarkan saja praktik-praktik manipolitik itu dilakukan. Gitu. Mungkin tidak akan. Jadi intinya begini, Pak, tidak akan bagus pemerintah Republik Indonesia di daerah, provinsi maupun di kota, kabupaten tidak akan bagus. Karena seperti itu. Karena Tuhan sudah melarang itu. Bahwa judi itu dilarang agama. Ketika kau melakukan judi, maka hasil-hasil judimu itu tidak akan berkah. Seperti itu mungkin. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lulusan Muhammadiyah tapi salamnya NU ini. Oke. Ya, dua dulu. Kita antri-antri ya. Oke. Sudah ditangkap tadi pertanyaan-pertanyaan ya? Ya. Mulai dari mana tadi? Ya. Ada tiga pertanyaan yang ya cukup tajam sebenarnya ya, tentang ya kontribusi apa sih gitu ini. Ini tema tentang kontribusi, pembahasannya tentang problem. Kontribusinya mana gitu? Itu pertanyaannya. Ya silakan langsung saja teman-teman. Satu-satu. Ya, terima kasih pada moderator dan juga penanya yang tadi. Tadi yang saya tangkap apa yang ditanyakan adalah Gen Z yang mana yang dimaksud, peran Gen Z atau pemuda yang mana, dan bagaimana berkontribusi. Baik, sebelumnya saya rasa kita sudah tahu Gen Z itu yang mana saat ini, yaitu sekitaran pemuda-pemudi sekolah dan juga masuk ke ranah mahasiswa. Terus, jadi sudah jelas Gen Z yang dimaksud ini yang mana? Kalau menurut saya pribadi. Lalu kontribusi yang di mana yang dimaksud? Karena katanya penanya tadi, dia belum melihat kontribusi yang seperti apa yang dilakukan. Sementara, kalau yang saya lihat seharusnya tidak ada statement seperti itu, karena dia pun seorang mahasiswa. Ya, dia juga seorang mahasiswa dan juga saya rasa tidak kecil informasi yang dia tahu, dan saya rasa dia salah satu pegiat daripada peran-peran pemuda di ranah politik, begitu. Dan kembali dipertanyakan kembali bahwasanya peran seperti apa yang diberikan. Pertama mungkin kalau dari saya mahasiswa, di mana kita bisa membuat pendidikan politik untuk masyarakat, yang dimana mengedukasi bagaimana sebenarnya politik yang seharusnya, agar tidak terbentuk kembali mindset yang seperti itu. Walaupun seandainya walaupun akan terus berjalan seperti itu misalnya, tapi masyarakat akan terbuka pikirannya bahwasanya bukan politiknya yang salah, tapi oknum-oknum yang menjalankan politik itu yang keliru. Terus bagaimana cara kita berkontribusi? Ya dengan hal-hal yang kecil yang kita mulai dulu. Jangan selalu mengedepankan hal yang wow dulu, tapi mulai dulu sama daerahmu, mulai dulu dengan lingkunganmu. Kira-kira kamu sudah melakukan hal yang lebih tidak terhadap lingkunganmu? Ketika mungkin di dalam rumah, apakah statement-statement politik yang baik itu sudah tercipta tidak di dalam rumah? Begitu. Jadi tidak bisa kita langsung menembak skala yang besar, sementara di lingkungan kita sendiri pun sedikit masih belum mampu. Dan saya pun pribadi masih sangat banyak belajar mengenai bagaimana seharusnya berpolitik yang baik. Karena ilmu pun, kalau tadi juga dikatakan bahwasanya SDM yang kita lihat
Saya pribadi pun mengakui bahasanya belajar itu tidak pernah ada habisnya dan ilmu pun tidak pernah ada habisnya, dan masing-masing individu pun akan memiliki batas wawasan yang sendiri begitu. Jadi ketika ada kekurangan atau hal yang menurutnya belum dicukupi, ya berarti tantangan lagi yang baru untuk kita mencari informasi tersebut, bukan justru saling mematahkan dengan argumen begitu. Baik, terima kasih. Oke, tapi kan saling mematahkan juga itu kan boleh juga untuk Betul. meningkatkan kemampuan nalar kita. Iya, Kan? betul. Maksudnya saling mendukung untuk bagaimana tidak saya tidak menyalahkan argumen yang tadi maksudnya, tapi setiap keilmuan masing-masing individu itu berbeda-beda. Mungkin dari saudara penanya sudah jauh memahami bagaimana politik dan lain sebagainya. Tapi untuk saya pribadi dan mungkin narasumber yang bersama saya juga mungkin belum terlalu begitu. Jadi alangkah enaknya untuk saling men-share ilmu tersebut begitu. Oke, selanjutnya dijawab yang pertanyaan kedua tadi ya. Ya, penanya kedua. Ini agak ya untuk Alfian itu. Karena sepertinya Alfian tadi ya banyak menyinggung masalah transaksi gitu ya. Dan tadi banyak menyinggung tentang ya bukan memilih gagasan sih, tetapi memilih ke berapa wanipironya gitu, berapa uangnya. Dan itu sebuah fakta gitu. Iya, silakan kasih lebih tajam lagi supaya teman-teman bisa ini. Nah, Alfian. Ya, apa yang disampaikan tentu benar berdasarkan sudut pandangnya. Kalau misalnya kita lihat bahwa politik itu tidak baik, ya perlu kita lihat lagi apakah keputusan dan kebijakan itu membangun sebuah daerah atau tidak. Nah, realitas yang sekarang kan sebagian kecil yang kita lihat paling tidak itu ada kontribusi pemerintah di wilayah mungkin di pendidikan atau transportasi atau akses internet. Itu kan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita katakan bahwa politik itu hanya transaksional saja atau sekedar untuk mendapatkan kekuasaan, tapi pada ujungnya juga akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi tidak bisa kita pungkiri memang ada sikap-sikap yang seperti itu, tapi di lain sisi juga tentu kita sebagai pemuda ada peran bagaimana menuntut atau menjadikan pemerintah ini sebagai yang dimana ada istilah yang mengatakan bahwa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi itu pandangannya yang mesti kita bangunkan, bukan bahwa kita skeptis adanya transaksional, adanya judi di wilayah politik mungkin yang seperti disampaikan tadi. Tapi pada dasarnya politik itu juga lebih bagus, lebih penting karena kemajuan daerah bergantung dari kebijakan politik tertentu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau katakan salah dan tidaknya hal lain, tapi untuk di wilayah operasional untuk memajukan salah satu kandidat perlu kita lihat dulu ukurannya siapa yang menjalankan, apakah individu tertentu misalkan dia memiliki kebutuhan finansial yang cukup besar atau dia salah satu mungkin memiliki utang, mungkin dibantu lewat kebijakan atau kandidat tertentu dan secara tidak langsung kan dia terbantu. Tapi di lain sisi juga apakah ini sebagai jalan yang dilakukan itu benar atau tidak? Benarnya itu lain lagi, apakah masyarakat menilai bahwa apa yang disampaikan oleh individu atau tim sukses tertentu benar atau tidak? Mungkin itu saya kembalikan. Oke, selanjutnya penanya selanjutnya ya, silakan 2 orang. Menanggapi balik. Oke, saya kasih kesempatan ya. Tetapi agak lebih singkat lagi ya, ditanggapi karena ini penanya tadi mau menanggapi jawabannya. Terima kasih. Persoalan mengenai tentang kontribusi saya tadi kan di sini membahas mengenai tentang yang mana sudah dijawab, persoalan mengenai tentang mahasiswa, siswa dan lain-lain. Hanya kontribusinya tidak jelas apa. Lagi-lagi kontribusi. Tadi kan sudah diberikan contoh mau mengadakan katanya pendidikan mengenai tentang politik. Sementara dia bilang tadi ada problem. Kita harus melihat dulu lingkungan kecil saja mengenai tentang kesedaran ini tidak ada. Bagaimana caranya kita mau merubah yang skala besar? Ini hanya lingkungan kecil. Berarti kayak sederhananya lagi begini.
Saya tidak mampu menyadarkan kita, kecuali dirinya kita sendiri yang menyadarkan dirinya kita. Begitu. Nah, langkah apa? Kontribusi apa? Ini kan persoalan mengenai tentang pilkada. Adanya pilkada ini, pesta besar ini kan kita sudah tahu ada kegiatan-kegiatan penyimpangan yang kita maksud tadi di depan. Mengenai tentang money politik mungkin. Sudah jelas. Nah, upaya-upaya apa teman-teman yang mau ditawarkan ini sebagai pemantik? Apa yang mau ditawarkan supaya teman-teman yang lain di luar sana sadar? Sementara ada statement, saya tidak mampu merubah kita kecuali dirinya kita sendiri yang merubah kita. Maksudnya dirinya kita. Itu yang saya ingin minta. Makanya kenapa tadi apa kontribusi, bagaimana kontribusi? Maksudnya mungkin kurang jelas atau bagaimana supaya diperjelas. Iya, bukan persoalan ya, saya luar biasa ya, maksudnya pemateri juga tadi disclaimer bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang ya. Iya, saya sepakat, maksudnya ini kan persoalan dialog, bukan di persoalan mengenai tentang salah dan benar, cuman kita mau menguji kualitas begitu, bukan persoalan sentimen. Itu kan mau berdiskusi ini, dialog. Kenapa sampai ada pembahasan lagi? Kalau bisa dibatasi. Artinya kalau kita mau melihat kontribusi dari dialog ini tidak ada. Karena kenapa? Sederhananya ya, teman-teman pemantik terlambat datang. Jam berapa datang? Sebarkan pamflet jam berapa? Artinya dari segi bagaimana cara untuk berkontribusi saya sudah salah. Praktiknya, secara teori iya, karena sudah diberi pamflet jam 20 dan lain-lain. Mau disinggung lagi persoalan kegiatan apa? Sosialisasi yang di UMU kemarin. Apa sumbangsinya teman-teman mahasiswa, apalagi ada perwakilan dari BEM universitas. Apa yang disadarkan dari kegiatan sosialisasi itu? Luar biasa. Ya. Artinya kira-kira seperti itu dulu. Jadi ini sebenarnya ini adalah semacam autokritik ya. Autokritik terhadap diri kita sendiri, bukan hanya kepada pemantik atau narasumber, tetapi kepada kita semuanya yang ada di sini. Ya, bahwa kontribusi itu harus betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulai dari hari ini ya sampai ke depannya, sehingga kontribusi itu dapat memberikan dampak yang besar terhadap perubahan kualitas pemilihan kepala daerah ini lebih baik lagi. Itu yang mau diinginkan sebenarnya. Katakanlah misalnya tadi saya teruskan. Misalnya kalau kita mau lawan money politik ini, kontribusinya apa? Apakah Anda mau berorasi atau berkampanye di media sosial atau apa? Nyatanya apa gitu ya? Itu yang mungkin diinginkan gitu. Nyatanya apa gitu? Kita bicara saja pilkada, ya hari ini kita terlambat. Itu yang dibilang oleh penanya. Ya silakan. Ini hanya autokritik saja ya buat kita semuanya, bukan hanya untuk pemantik tapi untuk semuanya gitu. Oke. Kontribusi. Berbicara soal kontribusi, sebenarnya kita hadir di sini salah satu bentuk kontribusi juga. Kemudian kalau misalkan kontribusi apa yang akan kita berikan oleh pemuda yang di luar, sejauh mana apa yang kita lakukan untuk para pemuda di wilayah kesadaran intelektual dahulu? Apakah pemerintah berperan di wilayah pendidikan dan kesadaran untuk bagaimana berkontribusi di wilayah politik? Paling tidak mungkin ada secara segelintir organisasi mungkin yang telah melakukan bagaimana membangun kesadaran politik bahwa politik itu sangat penting untuk bagaimana kemajuan sebuah daerah. Nah, kontribusi apa atau bagaimana kontribusi itu atau menghalangi praktek money politik? Pertanyaannya, apakah money politik bisa dilepaskan dari politik? Kan tidak bisa. Untuk jalan saja itu kita butuh minum, butuh bensin. Jadi akomodasi beda lagi dengan money politik. Kalau kita katakan money politik untuk harus memilih yang ini, itu beda lagi. Tapi praktek itu tidak bisa kita lepaskan, masih ada. Hanya untuk wilayah akomodasi tim sukses itu perlu. Pertanyaannya, apakah
kontribusi untuk memahami masyarakat, ada peran-peran seperti tim sukses butuh akomodasi, itu tidak terlepas dari money politik. Kemudian bagaimana untuk mengharuskan salah satu oknum atau salah satu masyarakat, individu untuk memilih kandidat dengan transaksional, dan uang itu perlu lagi dilihat bahwa kesadaran atau kemampuan dari Bawaslu yang kita yakinkan, yang kita percaya sebagai pengawas di wilayah pilkada, peran mereka apa, dan peran pemuda dalam melihat situasi seperti itu apa. Karena secara tidak langsung bahwa mereka itu jelas-jelas tidak terlepas dari rakyat, artinya ada kontribusi rakyat untuk menggaji mereka. Nah, masa ketika kita melihat bahwa ada transaksi, kemudian ada panwas atau Bawaslu di situ, namun kita membiarkan saja, berarti secara tidak langsung bahwa kita zolim dengan pendapatnya kita. Jadi apa yang kita mau kontribusi kalau misalkan realitasnya seperti itu, kemudian kita dukung atau kita mendiamkan saja, ya kan? Kalau pertanyaan soal kontribusi untuk pemateri, secara tidak langsung kita berkontribusi pada malam hari ini, karena kita berbicara soal wawasan, kesadaran, bagaimana pilkada harus berjalan lancar, paling tidak. Atau ada lagi pertanyaan bahwa kontribusi yang kau minta itu harus saya kasih apa, begitu? Karena bingung juga kontribusi yang kamu pahami itu seperti apa. Ya kan? Mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin ilustrasinya begini. Pernah tidak teman-teman melihat para pemuda yang terkumpul dalam namanya Pandawa Group itu, Pandawa itu anak-anak muda yang bukan hanya sekedar berkampanye untuk membersihkan lingkungan, tetapi mereka membuat organisasi untuk mengajak masyarakat, mari kita bersihkan lingkungan, dan ternyata mulai dari mereka yang membersihkan lingkungan itu. Kemudian mereka sebarkan ke media sosial dan itu menjadi gerakan sosial gitu. Itu mungkin yang diinginkan gitu. Teman-teman, ada tidak gerakan-gerakan yang bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi gitu. Katakan oke, kalau individu saya tolak, tidak pernah saya ambil uang dalam politik gitu. Pernah tidak teman-teman lihat misalnya ini kan, saya tidak pernah, saya tolak 5.000 pun saya tolak. Kalau bisa saya kasih uang pribadiku untuk mereka, jangan mereka yang bayar saya, tetapi saya yang bayar mereka gitu. Kurang lebih seperti itu, kontribusi kecil-kecilan gitu. Tetapi kalau kontribusi di organisasi seperti apa supaya ini bisa menjadi gerakan sosial yang bisa merubah tatanan pilkada yang bobrok ini gitu, kurang lebih seperti itu. Itu yang diinginkan gitu. Ya, hari ini mungkin ada pandangan. Ya, baik. Tadi diminta bagaimana bukti fisiknya mungkin daripada kontribusi itu. Nah, kalau dari kami pun, kami dari mahasiswa sudah melakukan beberapa kali gerakan. Contohnya kemarin kami dari BEM sendiri membuat suatu kegiatan. Ya, suatu kegiatan. Oke, baik. Tadi kalau mengenai kontribusi seperti apa yang seharusnya kita lakukan, itu contohnya memang contoh kecilnya adalah seperti pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa membangun semangat teman-teman bahwasanya kita sebagai anak muda harus peduli dengan bagaimana sih politik itu, bagaimana sih kita belajar, bagaimana kita mensosialisasikan hal tersebut. Kalau untuk seperti tadi yang saya bilang pendidikan politik, contoh implementasinya seperti acara kampanye deklarasi pilkada damai mungkin, seperti yang kami baru saja laksanakan. Di situ sudah ada janji, sudah ada kontribusi kami selaku contoh daripada pemuda, misalnya pemuda-pemuda yang katanya berintelektual, yang seharusnya sudah berpikir kritis. Nah, kami di situ sudah bahkan membuat janji. Sekarang kembali lagi yang seperti teman-teman katakan di dirinya kami sendiri.
bagaimana sih mengimplementasikan hal yang sudah ada itu, ilmu yang sudah ada itu, begitu. Jadi sebenarnya tidak kurang kalau mengenai edukasi itu tidak kurang. Bahkan kami pun men-share mengenai di kampanye sosial media istilahnya. Jadi sebenarnya untuk mencari hal-hal seperti itu tidak kurang. Hanya lagi-lagi warga atau masyarakat di Indonesia ini banyak, begitu. Lantas kita akan lebih melihat kepada yang tidak peduli atau lebih menuntut yang peduli, begitu. Kita tidak bisa merubah seperti yang dikatakan tadi, tidak bisa merubah suatu kaum ketika kaum itu sendiri yang tidak mau merubah dirinya sendiri. Baik, bagi saya terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya ada, ya terakhir. 10 menit lagi. Waktu kita 10 menit dibatasi oleh waktu. Dua penanya terakhir. Yang satu, Izat kan? Izat. Oh iya. Daud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Darmin dan tim Kopi Intelektual sudah kasih forum yang saya anggap luar biasa. Memang untuk diskusi-diskusi seperti ini penting untuk kita dengarkan, terlepas bicara pro dan kontra. Namun saya akan bicara teknis. Terserah teman-teman mau sepakat atau tidak. Ini yang saya alami. Kita bicara tentang politik, apa yang disampaikan oleh teman-teman pemateri tadi itu sudah benar semua. Namun yang ada yang saya mau pertanyakan itu terkait bahwa politik sekarang ini keterlibatan pemuda itu sangat masif. Kenapa bisa begitu? Karena dianggap bahwa pemuda sekarang ini adalah orang-orang yang berpikir cerdas dan lain-lain. Tapi yang tidak ditahu oleh teman-teman ini adalah bahwa konsultan itu memanfaatkan pola itu karena dianggap bahwa sekarang ini adalah orang-orang yang cerdas itu adalah bicara tentang mahasiswa atau kepemudaan. Konsultan itu membaca tentang itu, bahwa untuk kita desain supaya politik ini katanya seperti ini, masukkan di ruang kampus. Ya karena dianggap ada orang-orang rasional, karena tanpa sadar dan tidak sadar bahwa aspek utama politik itu bicara tentang kekuasaan, bicara tentang kepentingan, dan bicara tentang konflik dan konsensus. Itu sudah dimuat semua itu barang. Jadi saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Hogwa kemarin bahwa mendingan politik uang ini kita iakan saja supaya kita tidak sembunyi-sembunyi. Dan kemudian dia bilang kemarin Pak Kasat juga bahwa sebenarnya yang bermain ini adalah orang-orang cerdas. Dan kemudian politik transaksi itu bisa saya pastikan dimulai dari ruang-ruang pemilihan, apakah itu DPM, apakah itu BEM, apakah itu HMPS, itu dimulai transaksi itu. Tadi berbicara tentang bahwa politik identitas itu tidak ada bullshit itu Pak. Kita lihat saja di kampus-kampus yang bergerak itu ada yang warna ungu, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada warna pink, itu berbicara itu semua. Artinya bahwa sebenarnya itu sudah dibentuk dari awal ini barang. Terkadang juga kita terlalu munafik terkait kita tidak mau terlibat seperti itu. Tapi ketika dipanggil para calon pakil ketua terlibat juga di barang. Nah pada akhirnya terjadi transaksi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Siapkan dah, dan amankan untuk takut. Begitu. Jadi kalau kita bicara tentang kontribusi, ya konsultan ini dia pintar bahwa sekarang ini yang bergerak di ruang-ruang masyarakat itu yang bisa meyakinkan orang itu adalah orang pemuda, maka dia bisa memanfaatkan itu. Contohnya semisal dulu kita di Wakatobi itu, untuk kita pilih si A, si B, si C, harus kita mengikut pilihan orang tua karena bicara keluarga. Sekarang justru kita meracuni orang tua, Pak, Mama, jangan begitu, tidak kegiatannya, tidak ada programnya, tidak ada ini apa segala macam. Begitu. Makanya tadi didiskusikan itu, saya beranggapan bahwa ada yang benar. Ya kita semua ini ada yang jadi tim, ada yang terima uang, ada yang bagi amplop, semua.
ada yang terlibat dalam konsolidasi. Ya, yang begini harus kita terang-terangan, Pak, karena itu bagian dari desain semua. Tapi yang harus kita perhatikan ini adalah bagaimana ya mereka minimal tidak dia berpikir tentang keberpihakan masyarakat. Semisal ketika kita bicara tentang mahasiswa, semua politisi itu kita datangi, kita kontrak. Semisal pengadaan asrama atau tidak subsidi kapal atau tidak subsidi apa, itu kepentingannya mahasiswa. Apakah salah? Tidak salah, karena itu yang kita minta itu. Yang salah itu adalah kau terima uangnya baru proses di masyarakat, Pak, bahwa itu dia tidak baik, padahal dia itu baik. Makanya jangan lagi kita bicara tentang idealis bahwa pemimpin itu seperti Superman atau ini bullshit semua. Karena saya kena percaya ketua-ketua ini dari awal sudah dipanggil sama yang calon. Kenapa dipanggil? Karena dianggap dia itu punya kekuatan basis massa. Jadi kalau kau ketemu para calon dan kemudian kau bawa dirimu, kau tidak dianggap, Pak. Tapi coba kau bawa, saya ini adalah ketua ini, kau diperhitungkan. Kenapa diperhitungkan? Karena dianggap transaksinya ini akan aman yang ditarik. Begitu. Dan kemudian saya sepakat dengan saudara di belakang, ya menjudi betul. Realitas sekarang ini ketika ada yang mencalon, lalu itu tidak uangnya, lalu itu tidak uangnya, ya lalu itu tidak uangnya, betul, tidak uangnya, sehingga tidak keluar auranya. Sekarang yang kemarin terpilih sebagai anggota DPR berumur DPR RI itu umurnya 23 tahun, dia baru selesai wisuda jadi anggota DPR RI. Ya dengan dalil bahwa sekarang ini zamannya Gen Z, iya betul. Kalau persoalan kita kanya, tidak ada yang kalah yang Gen Z, tapi kan persoalan Abu Nawas ini lebih kencang kita, begitu. Saya kira itu. Jadi sekarang kalau berbicara A, B, C dan D, bullshit semua karena kita semua tinggi di utara. Dan kemudian secara tidak langsung ini konflik itu diciptakan. Ya kan desain konsultan. Saya dulu pernah terlibat di politik. Bagaimana caranya orang supaya fanatik kita potong dia? Ya untuk mengetahui politik ini semisal kayak uang 1.000 yang dipertengkarkan itu yang mana yang benar, yang kanan atau yang kiri. Tapi secara tidak langsung sebenarnya nilainya 1.000, Pak. Yang didesain oleh konsultan ini adalah bagaimana caranya mereka merebutkan ini yang kanan atau yang kiri, begitu. Padahal saya yakin dan percaya bahwa semua calon kepala daerah berbicara tentang kepentingan dan kemajuan daerah ke depan. Tapi kan yang jadi problem ini adalah pendidikan politiknya. Ya, dia bilang tunjuk kalau kau merasa dari awal sudah kalah, jangan kau maju. Jadi hal dan segala cara, apapun itu, apakah kita perang, politik uang, apa segala macam. Ya jadi sekarang jangan lagi kita berbicara politik uang, sebentar kita semua terima uang begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Oke, sudah. Lanjut Dina. Silakan masuk. Waktu kita sangat terbatas, silakan. Oke, baik, terima kasih atas moderator kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini berbicara, tema dialognya kan berbicara peran Gen Z terhadap pilkada daerah. Jadi sebenarnya bicara peran Gen Z itu, ini tadi kan kita bahas soal sudah sangat jauh nih, sudah bicara soal bagaimana di politik uang dan sebagainya. Artinya sebenarnya apa sih sebenarnya substansi diskusi kita malam ini? Artinya kita melahirkan satu pandangan, satu kesimpulan bahwa substansi dari dialog kita adalah tentang bagaimana peran Gen Z terhadap politik daerah atau pilkada. Jadi para pemateri sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana peran-peran Gen Z. Kemudian bicara masuk pada zaman milenial dan sebagainya. Saya ingin bertanya pada pemateri, sebenarnya apa sih yang paling substansi dari peran Gen Z terhadap perlombaan politik ini? Maksudnya kira-kira Gen Z itu berkontribusinya di mana, di ruang mana, yang di mana Gen Z dikenal sebagai orang-orang yang menikmati teknologi, perkembangan teknologi dan sebagainya. Kira-kira Gen Z itu berputar pada wilayah apa? Bahkan bila perlu Gen Z itu berperan pada wilayah
politik itu tadi, karena dipercaya hari ini para calon kandidat itu coba lihat bagaimana maraknya konser di Kota Bogor. Setiap calon bahkan sampai ke calon bukan hanya wali kota tapi pada gubernur itu semua menekankan konser-konser. Betul tadi dibilang bukan datang kita melihat idenya atau visi misinya para calon, tapi kita melihat siapa artis yang datang, dia Yubika atau lain sebagainya. Nah itu yang dilirik anak muda memang, karena para konsultan politik itu mengerti Gen Z itu sukanya yang kayak begitu. Makanya hari ini itu sangat jauh degradasinya kita sebagai generasi muda melihat persoalan politik. Ya maksudnya coba diuraikan kepada materi kita ini, kira-kira seharusnya Gen Z ini atau pemuda saat ini itu melihat persoalan politik itu bagaimana. Kita tidak boleh skeptis terhadap pemuda-pemuda kita saat ini bahwa seolah-olah kita hanya bisa terima uang dari amplop, seolah-olah kita hanya sebatas menjadi tim sukses gitu-gitu. Karena saya rasa pemuda hari ini itu bisa berbuat lebih besar. Mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nice warahmatullahi wabarakatuh. statement. Ya, Itu pertanyaan yang anggapan biasa. sedikit. Saya kasih waktu sedikit ya. Oh ya, oke. Waktu tinggal berapa menit ini? Habis. Iya. Ini nanti jawaban sekaligus closing statement ya, sebentar ya. Ya, silakan, Bang. Ya. Terima kasih. Jadi begini, yang menjadi kekhawatiran kita ini kan begini, pemuda hari ini hanya dihargai dari aspek kuantitatifnya ya. Jadi mereka itu dilirik karena jumlahnya yang banyak, tapi belum dilihat dari aspek kualitatifnya ya. Jadi tidak dilihat bagaimana posisi mereka itu, ide-idenya yang harus kita ambil untuk kemudian menjadi modal dalam mengelola kekuasaan atau mengelola kepemimpinan begitu. Nah, padahal tadi kan saya sudah ambil perbandingannya di era 1928 teknologi yang digunakan oleh pemuda itu hampir tidak ada. Tapi mereka berhasil menciptakan tugas kesejarahan, mampu melahirkan gerakan Sumpah Pemuda, ya kan? Padahal teknologi belum ada. Hari ini hampir semua generasi Z itu sudah memiliki gadget, sudah memiliki handphone, gitu. Tapi kenapa propaganda gerakan atau social movement itu tidak lahir dari eranya mereka? Gitu. Ya. Kalaupun mereka mendominasi teknologi, itu hanya sebatas histeria negatif ya, dalam artian melakukan praktek katakanlah black campaign dalam proses politik ya, tapi tidak melakukan satu terobosan yang bisa merubah warna perpolitikan kita, ya kan? Ya, misalnya para pemuda kita di era pendudukan Jepang, ya, Jepang itu tidak pernah memperbolehkan satu partai pun berdiri, tapi ada gerilya-gerilya yang bisa mereka lakukan sehingga lahirlah Masumi, lahirlah NU, lahirlah PNI, lahirlah PKI bahkan. Bahkan mereka bisa mempelopori juga lahirnya partai baru. Kalau kita lihat misalnya Tan Malaka melakukan satu terobosan, misalnya mengkritisi proses politik di era Jepang yang dia lahirkan Gerpolek itu, gerila politik dan ekonomi, dan itu menjadi kitab dari partai politik yang dia lahirkan, yaitu Partai Murba. Nah, hari ini kita berada atau masuk di partai politik tidak jelas apa gagasan yang bisa kita perjuangkan di partai politik. Justru kita larut dalam mindset. Jadi kalau saya bilang salah satu penyakit kita hari ini adalah kesalahan berpikir atau falasi deterministik ya. Nah, jadi itu dulu. Oke, ya. Waktu kita sangat terbatas. Ini sudah 1,5 jam, teman-teman. Silakan dijawab sekaligus langsung closing statement ya.
silakan. Ya, moderator tadi banyaknya ini mungkin bisa diantar sedikit. Oh iya. Ya. Oh ya, yang pertama tadi tentang bahwa kita ini kebanyakan munafik gitu. Kita berbicara bahwa sesuatu yang idealis, ya dari Rahman tadi ya. Tetapi faktanya, ya kita ini menjadi bagian tim juga. Kita yang kadang-kala menerima uang, kita kadang-kala yang bagikan uang, kita kadang-kala yang kampanyekan kampanye black campaign gitu. Kita kadang-kala munafik gitu. Itu dalam pandangan dia gitu. Nah sekarang menurut pandangan teman-teman, silakan berikan argumentasi untuk ya membantah hal itu. Apakah ini betul-betul adalah kemunafikan atau ini adalah sebuah kejujuran kata hati kita yang betul-betul kita tidak terkontaminasi oleh hal itu. Ya silakan. Baik, terima kasih moderator atas pengantarnya. Kalau yang dikatakan tadi dari penanya bahwasanya hal-hal yang seperti itu seharusnya kita akui saja, tidak usah di bahasa kasarnya dimunafikan saja. Tapi tidak bisa kita satu kali mengatakan biasanya semua seperti itu, begitu. Mungkin yang dilihat saat ini di apa yang dilihat daripada penanya mungkin sebagian besarnya seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan banyak pun para pemuda yang atau mahasiswa yang seharusnya tahu itu salah tapi masih saja juga. Tapi kembali lagi ke individunya, kenapa dia membenarkan hal tersebut? Jadi tidak bisa kita mau menarik kesimpulan bahwasanya semuanya sama rata, tidak bisa, karena tidak bisa kita pungkiri kalau ada juga yang bersih dengan itu, begitu. Setelah itu, kalau dari saya mengenai pernyataan yang tadi, saya tidak begitu sepakat karena tidak semua seperti itu, dan memang banyak, tapi saya tidak setuju sepenuhnya bahwasanya kita harus menormalisasikan hal tersebut. Lantas kalau kita menormalisasikan hal tersebut, untuk apa kontribusi pemuda-pemuda untuk mengkampanyekan hal politik, mengkampanyekan pilkada yang seharusnya dijalankan, seperti apa panduan atau struktur yang ada yang diberikan oleh baik itu Bawaslu, KPU, karena mereka pun memang pengawas daripada itu. Tapi kita pun tidak bisa tahu sebegitu jauh kecuali memang kita yang masuk ke lembagaan mereka, begitu. Jadi peran kita adalah mendorong atau memantau kinerja mereka sebagai kita yang mahasiswa ataupun pemuda. Jadi tidak bisa lepas kontrol dari hal-hal yang tersebut, apalagi kita pun sudah tahu problematikanya seperti apa. Baik, kalau untuk statement dari Pak Rahman tadi, dari saya itu. Jadi ada satu ungkapan bahwa pada saat banyak perempuan mengatakan semua laki-laki itu buaya, maka laki-laki mengatakan tidak semua laki-laki itu buaya. Itulah pernyataan bahwa tidak semua warga negara yang Anda katakan itu adalah munafik tentang politik. Ada yang masih murni menjaga nilai-nilai politik yang beretika dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, silakan. Selanjutnya. Menanggapi perihal apa yang disampaikan oleh Pak Daud tadi, ya mungkin kalau kita lihat di fenomena sosial secara tidak langsung bahwa pembahasan terkait bahwa kebanyakan atau sebagian besar pemuda itu munafik di wilayah politik, artinya ada transaksional di belakang itu. Namun itu hanya sekedar fenomena yang terjadi, tapi di lain sisi perlu kita pahami bahwa ada yang kadang-kadang memang mengkhianati orang itu sendiri, artinya dia main dua kaki di situ. Jadi di sisi yang lain juga ada idealis yang memang sadar akan dirinya bahwa apa yang dilakukan itu benar dan terhindar dari asumsi-asumsi negatif terhadap dirinya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting secara individu kita merdeka terhadap dirinya kita. Keputusan yang kita lakukan semua tergantung dari diri kita. Terlepas daripada itu sekedar asumsi saja, tidak ada yang objektif karena kebenaran berdasarkan pada diri kita sendiri. Oke, itu saja.
Ya, jadi sekali lagi tadi sudah jawaban sekaligus closing statement dari pernyataan Izal ini bisa disimpan, tetapi ada beberapa hal yang menjadi esensi apa yang menjadi pembicaraan pada malam hari ini adalah bahwa Gen Z maupun milenial itu mempunyai peran dalam upaya melakukan perubahan. Tidak ada perubahan yang besar tanpa peran dari para pemuda ini, karena kemerdekaan Indonesia dan revolusi 2 kali di Indonesia ini dipelopori oleh para pemuda. Yang kedua adalah bagaimana pemuda ini berpartisipasi dalam politik agar seperti yang dikatakan, jangan pernah pasif dengan politik, karena kalau pasif dengan politik maka orang jahat akan masuk dalam politik dan orang baik mereka akan menjadi orang yang termarginalkan. Maka orang-orang baik seperti teman-teman yang ada di sini masuklah dalam politik untuk merubah sistem politik ini yang tadinya buruk menjadi baik. Itu yang kita. Kemudian ketiga adalah lakukan gerakan sosial yang bisa menumbuhkan semangat bagi masyarakat. Mungkin ini adalah gerakan yang susah, tetapi mulai dari diri kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekatnya kita, kampanyekan tentang hal-hal yang baik dalam politik itu, ajak mereka pada kebaikan, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oke, itu saja yang bisa kami berikan, bahwa politik itu sangatlah baik bagi kepentingan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.